Tugas apa? Saya sudah bilang tidak ada kebiasaan. Kalian keluar dulu. Saya sudah keluar. Kalian keluar dulu. Kalian ngapain? Dalam video viral berdurasi kurang lebih 20 detik, terlihat aksi kekerasan sejumlah orang yang membubarkan rapat para penghuni apartemen Kemang View. Dalam video lainnya tampak pula sejumlah orang diduga mengintimidasi petugas keamanan apartemen yang berada di kawasan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi premanisme ini pun dilaporkan warga penghuni ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Para warga juga memohon perlindungan keselamatan. Salah satu warga penghuni, Rasria Sintanggang, yang ditemui di Mapolres pada Kamis sore, menceritakan bagaimana brutalnya aksi sejumlah preman yang mengaku suruhan dari pihak pengembang. Saat kejadian, dirinya tengah melakukan rapat di kantor milik pengurus perhimpunan penghuni. Ia mengaku hampir setiap hari mendapat ancaman, melihat aksi mabuk-mabukan hingga perusakan fasilitas apartemen. Takut, Pak. Tiap hari kita diancam. Mereka tiap hari mabok loh. Udah mabok, teriak-teriak. Voice note-nya banyak banget. Mau menghabisi kita semuanya pengurus. Kita nggak tahu ini sebenarnya bagaimana, apa niatnya, apa maksudnya. Karena kan harusnya itu kan tempat kan punya kita untuk bekerja bersama seluruh pemilik, penghuni di sana. Tapi kenapa ini ada orang-orang di sana berkumpul? Mereka itu surat dari mana kita nggak tahu. Tapi di sana sebenarnya mereka sudah bercokol beberapa tahun. Berapa tahun? Kita selalu membuat surat laporan sampai sekarang tidak ada yang tuntas. Bisa dijelasin Bu, apa aja perilaku mereka yang mereka sama ini ya? Teriak-teriak, mengancam, terus merusak. Listrik tidak dibayar, air tidak dibayar. Kita kerugian sangat banyak. Lift juga dirusak. Lift dirusak, membawa senjata tajam, mabok. Mereka Itu tinggal di apartemen juga apa? Iya, iya. Tinggal di apartemen Iya, juga. saya punya di sana. Banyak saya punya di sana. Jadi ini warga apartemen kebanyakan nggak betah di apartemen. Mungkin mereka seperti itu ya, maksudnya supaya kita kabur dari sana sehingga kewajibannya pengembang itu yang PT ADM itu, sehingga kita tidak menuntut mereka untuk menyelesaikan kewajibannya. Apakah itu dipakai oleh PT ADM untuk meneror kita sehingga ini tidak tuntas, kita tidak tahu. Itu loh. Kira-kira berapa tahun Bu mereka ada udah di sana? Sudah ada 5 tahun lah mungkin ya. Gitu. Dan pengurus-pengurus kita banyak yang takut, Pak. Mereka di sana punya, kita di sana punya, tapi kita takut untuk kembali ke sana. Mereka itu tinggal di blok atau di mana gitu? Mereka satu lantai. Mereka memakai listrik, tidak bayar. Mereka mempunyai bisnis parkir, tapi kita yang membersihkan parkirnya. Kita membayar parkir, kita membayar teknisi, tapi mereka mengancam teknisi kita, mereka mengancam cleaning service kita, mereka mengancam keamanan kita. Beberapa kali kita punya keamanan, semua diusir. Mereka mengatasnamakan siapa itu Bu? Mereka bilang mereka punya mandat dari PT ADM, tapi kami tidak tahu seberapa banyak mandat yang mereka terima, dan bahkan PT ADM bersembunyi kepada kami. Tapi PT ADM memajukan preman ini untuk mengusir kami dari sana. Beberapa kali kami sudah adukan ke polisi, tapi bagaimana perlindungan polisi terhadap kami? Kami sampai sekarang tidak menerima perlindungan. Gitu loh. Kami mungkin. Jadi terkait dengan masalah keberadaan mereka di sana, mengaku memiliki kuasa dari PT ADM, ya kan? Tapi secara hukum kami tidak mengerti kuasa seperti apa. Yang kami tahu itu kuasa itu adalah untuk mengamankan aset PT ADM, yaitu hotel dan unit.
kalau nggak salah ada 200 unit mereka. Itu kan untuk pengamanan unit dan aset, bukan untuk mengganggu apa namanya seluruhnya kan gitu ya. Termasuk parkir itu adalah hak warga ya, bukan lagi hak daripada developer. Nah, itu sebenarnya kita mau bicarakan itu baik-baik. Nah, kenapa harus ada tindakan-tindakan seperti ini? Ada berapa orang yang mengintimidasi itu? Belum ini. Lebih dari 5 orang. Ya, Rame, Pak. ya begitulah. Suara-suara kencang-kencang, ya kan, namanya intimidasi. Itulah yang bikin warga ketakutan. Gitu loh. Sejak melapor polisi sudah menyikapi ke sana. Nah, semenjak saya terpilih dari Januari 2025, ya kan, itu sudah banyak terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu. Saya dan pengurus lain sudah membuat surat perlindungan hukum ke Polres Metro Bekasi Kota, dan kami mendapatkan surat jawaban dari Polres yang menyatakan bila mana ada peristiwa pidana di sana, silakan laporkan. Nah, itu belum lama kami terima surat itu, terjadi peristiwa yang kemarin itu. Ya kan? Lapor lagi ya. Ya, artinya tiba-tiba kami diusir dari ruangan kami ketika seres. Itu lagi rapat ya? Lagi rapat. Sementara itu, penasihat hukum warga, Cupa Siregal, menyayangkan tanggapan dari pihak kepolisian saat menerima aduan. Ia menilai aparat kurang serius dalam menindaklanjuti ancaman terhadap warga. Cupa mendesak agar polisi segera memberikan perlindungan dan menangkap para preman yang masih bebas berkeliaran di apartemen tersebut. Saya sebagai kuasa dari para penghuni cukup menyayangkan responsibilitas yang diterapkan oleh Polres Bekasi Kota ini. Manakala ada masyarakat meminta perlindungan hukum terhadap Polri dengan segala kemampuan ataupun sumber daya dari Polri, sebagai tugas pokok dia memberikan keamanan terhadap masyarakat. Saya ingatkan Kapolres Bekasi, lindungi mereka, penghuni apartemen Kemang Piu. Mereka sudah bertahun-tahun meminta perlindungan hukum supaya tidak diintimidasi ataupun diancam-ancam oleh oknum preman itu. Demi hukum, Saudara Kapolres harus bisa melindungi warga Kota Bekasi. Kau terapkan bagaimana keamanan bersih preman dari Kota Bekasi. Masyarakat penghuni Kemang Piu sudah berkali-kali meminta perlindungan hukum terhadap polisi. Nyatanya belum stempel Anda kering, preman itu masih bebas berkeliaran. Saya minta Anda harus bisa bekerja sesuai dengan tugas Anda sebagai pimpinan tertinggi di Polres Kota Bekasi. Jangan ada prinsip begini loh. Kalau polisi udah nggak mampu atau lemah syahwat, mereka akan meminta bantuan nanti ke Damkar ataupun ke Satpol PP. Berikan kenyamanan kepada perlindungan hukum terhadap masyarakat penghuni apartemen Kemang Piu, baru itulah yang diharapkan oleh masyarakat. Polisi pelindung. Warga juga menambahkan bahwa mereka memohon agar pihak kepolisian segera bertindak tegas. Para preman yang turut tinggal di lantai yang sama harus segera diusir dan dibersihkan dari lingkungan apartemen. Akibat kehadiran para preman tersebut, banyak pemilik unit di apartemen yang terpaksa pergi dan tidak bisa menepati hak mereka meski unit sudah dibeli. Hingga saat ini, menurut para warga, para preman tersebut masih berkeliaran dan belum ditindak.